sebenarnya nggak merasa kayak akhirnya dikenal kanan kiri gitu. Iya, gue famous atau apa gitu, gue juara loh. Sebenarnya nggak kayak gitu sih, kayak lebih flattered aja karena buat mereka untuk menerima aku yang seorang Asia, karena aku juga orang Asia yang pertama menang di situ kan, di The Voice Eropa lah istilahnya. Kayak aku merasa flattered, ternyata orang-orang mau ngelihat aku bukan sebagai aku orang apa gitu, tapi karena my talent, and mereka apresiasi itu, jadi aku apresiasi mereka balik gitu. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, will never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, will never be enough for me. Halo Sobat PK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini ada penyanyi istimewa, luar biasa, keren, suara tinggi. Ada Claudia Emanuela Santoso. Halo. Nih. Abis rilis Jadi single. di sela kesibukannya bernyanyi, Audi baru saja merilis single, apa judulnya? If I Try. Nah, boleh cerita itu soal lagu itu? Pasti bahasa Inggris nih kalau Iya, bahasa Audi Inggris. nyanyi lagu ya. Oke, cerita dulu. Ya, jadi lagunya tuh merupakan salah satu lagu ciptaanku sendiri bersama rekan-rekan ya, namanya Riva and Bench. Terus kita waktu itu kayak pas lagi pandemi nulis lagunya, dan inspirasi sebenarnya dari backstory-nya tuh dari ini sih, drama Korea, terinspirasinya oleh Apa judulnya? True Beauty. True Beauty. Jadi aku bikin lagunya tuh dari sudut pandang second lead lah ya orang bilangnya gitu. Jadi kayak pemeran utama tapi yang nggak utama-utama banget yang gitu. Pemeran pembantu lah ya. Pembantu, ya benar-benar. Pemeran pembantu yang cowoknya. Jadi ada si cowok ini satu namanya Han So Jun, suka sama pemeran utamanya namanya Im Joo Kyung, tapi si Im Joo Kyung ini tuh kayak nggak suka banget lah sama si Han So Jun. Ya? Bertepuk sebelah Iya, tangan ya? bertepuk sebelah tangan, dan kayak tapi Han So Jun tuh tetap nungguin, tetap kayak ngamatin dari jauh gitu. Terus Berharap kayak, ya? iya, dia marah-marah sama orang yang jahat sama si ceweknya inilah pokoknya gitu. Jadi kayak cinta yang unconditional tapi nggak kebales gitu. Itu kemudian terinspirasi dari setelah nonton itu kemudian muncul lirik ini. Iya, muncul di kayak apa namanya, dibikin storyline-nya lah ya, di kayak di bahasa penyanyi gitu, jadi dibikin lirik sama story gitu. Berarti lagu lama ini berarti ya? Lagu beberapa tahun yang lalu ya? Iya, sebenarnya nulisnya udah dari 2021. Tapi 2021. iya, baru Kemudian bisa ke publish 2023 setelah karena pandemi. liriknya jadi, apa yang Audi lakukan? Okekah ini menjadi, yakinkah ini kemudian jadi single baru, atau ada beberapa pilihan lagu yang lain? Ada beberapa pilihan lagu yang lain, tapi lagu ini tuh dapat apresiasi dari pemerintah Jerman. Jadi dari dulu pemerintah Jerman tuh udah ngeluarin kayak bantuan untuk musisi. Oke. Jadi semacam beasiswa lah ya, scholarship gitu. Dan pas pandemi ini kayak semakin dikuatin gitu scholarshipnya, jadi lebih banyak lembaga yang ngasih scholarship ini. Dan puji Tuhan aku dapet salah satunya ya gara-gara lagu ini juga, dan gara-gara prestasiku di bidang seni Suara. kayak musisi, musik gitu lah. Iya, dan aku juga kan kuliah musik. Jadi kayak ya melengkapi banget, dan kriterianya jadi ke fulfill gitu. Terus aku dapat beasiswa dari pemerintah Jerman untuk publish lagu ini. Tapi sempat apply itu? Maksudnya minta beasiswa itu sempat? Itu kayak audisi sih. Oh, oke. Jadi kita yang ngasih CV kita dan kayak karya yang mau di fund sama mereka. Terus mereka kayak
seleksi kan itu ketat juga. Ada banyak dewan jurinya kayak 12 orang gitu deh. Dan nggak cuma Indonesia ya, nggak cuma Jerman ya, nggak cuma warga Jerman ya, artinya Enggak, semua orang yang udah resident di Jerman. Oke. Ya, yang udah punya lisensi lah kalau kita tuh profesinya sebagai musisi di Jerman gitu. Sengaja itu minta beasiswa tanda kutip. Uh, Gue pengen bikin lagu If I'll Try, kemudian pengen diikutkan audisi ke pemerintah Jerman. Sebenarnya Atau memang nggak ada rencana itu tiba-tiba? Nggak ada rencana, sebenarnya nggak ada rencana. Itu kita emang udah kayak aku sama tim aku gitu udah kita udah berkali-kali nulis. Jadi kan ngumpulin lagu, karena aku kan pengen rilis mini album gitu kan, EP gitu. Terus kita nulis tuh udah sering lah, pokoknya kayak udah beberapa lagu. Tapi yang aku bener-bener pede banget itu si lagu If I Try ini, karena menurut aku kayak itu tuh cocok banget sama karakter aku, yang aku banget lah gitu. Cocok dengan karakter ya, bukan cocok dengan jalan cerita hidupmu ya. Bukan. Bukan aslinya bukan pengalaman pribadi ya. Enggak, makanya itu aku belum pernah kayak gitu kan. Makanya itu aku dari drakor ngambilnya gitu. Tapi dapat aja ya, meskipun itu biasanya nih kalau ngobrol sama musisi, pencipta lagu, penyanyi itu kalau bikin lagu biasanya dari pengalaman pribadi. Iya, rata-rata kayak gitu. Cuman kan kita sebagai musisi pasti nggak boleh terbatas dong, kayak kreativitas sama imajinasinya gitulah. Kayak contohnya sekarang aja kayak ada lagu dari SZA yang Kill Bill itu kan inspired by film Kill Bill sebenarnya. Jadi kayak ya arahnya ke situ-situ sih. Artinya inspirasi berkarya dari mana aja ya? Dari mana aja, dari film. Iya, dari cerita temen juga ada gitu. Butuh berapa lama proses sampai akhirnya kemudian lagu ini jadi? Sebenarnya setahunan terakhir fokus di single ini. Proses jadinya tuh nggak lama, 1 harian kan, karena emang kita kalau bikin lagu tuh satu hari terus rekam demo langsung. Tapi di perjalanannya pastinya kayak banyak rearrange gitu-gitu kan, terus bikin music video klipnya juga dan segala macam. Nah itu tuh kayak ya dari awal 2022 sih mulai intensifnya. Iya gitu, jadinya 1 tahunan. Nggak ada kendala berarti? Aman-aman aja ya setahunan ini ya, sampai akhirnya rilis ya? Selain bisa meskipun yang namanya berkarya, tetap bikin lagu tetap harus melibatkan banyak orang juga. Iya kan? Betul, tapi nggak bisa dibilang lancar-lancar aja juga sih. Soalnya kan, jadi ya dapat beasiswa itu untuk bikin produksi, terusnya kayak... Itu beasiswa hanya untuk 1 single? Sebenarnya enggak. Jadi aku ada produce cover Never Enough juga. Itu aku rilis waktu malam tahun baru sama single yang ini. Tahun baru ini? Iya. Tahun baru 2023? 2023 di YouTube aku. Gitu. Jadi kayak 2 project. Oke. Tapi itu nggak ada ini ya, nggak harus 1 atau 2 atau enggak, harus 10 nggak terbatas, ya? Nggak terbatas. Kayak selama uangnya bisa dipakai dan dikelola dengan baik itu ya terserah. Oke. Lumayan ya? Itu lumayan banget, itu kayak membantu banget sih. Iya. Itu terus, buat apalagi dirupiahkan ya? Wah, iya kalau dirupiahkan ya? Itu gede banget sih. lumayan besar. itu kayaknya bukan sama nggak kayak misalnya buat ongkos kuliah gitu? Enggak ya? Beda ya? Lebih banyak. Lebih banyak malah? Iya, lebih banyak. Hanya untuk proyek ini lebih banyak? Iya. Oh. Karena kan di Jerman kuliahnya nggak... gratis malah ya? Nggak gimana mahal kan. Aku nggak gratis, tapi aku dapat beasiswa. Karena aku sekolahnya di private school gitu. Jadi aku dapat beasiswa, tapi nggak semahal itu ya. Nggak semahal negara Eropa lain. Karena Jerman kan menurut aku cukup strict sih dalam masalah kayak pajak, infrastruktur, dan lain-lain gitu. Jadi emang bener-bener alokasi dana dari pajak itu disebar banget kayak untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri ya. Kayak sekolah kan dari kecil gratis kalau di sekolah yang publik. Terus kuliah, sekolah negeri. Lalu kayak ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya rumah gitu tuh disubsidi sama pemerintah. Ya mungkin Mas juga udah pernah dengar kayak Bunda Korla kan selama pandemi dia nggak ada pekerjaan kan. Nah itu dia disubsidi sama pemerintah dari uang pajak yang orang-orang istilahnya yang kerja itu bayarkan gitu. Jadi emang bener-bener kesebar banget. Ini memang
baru ini dirilis di Indonesia atau memang di Jerman juga? Iya, waktu itu dirilis di Jerman. Di Jerman. Iya. Awalnya malah di Jerman. Iya, di Jerman karena domisili di sana. Nah, Audi ini kan dari awal kan memang bukan seneng ya, tapi memang sering menyanyikan lagu-lagu yang liriknya berbahasa Inggris. Iya, berbahasa Inggris. Mimpinya memang ada apa namanya ya, kayak Rich Brian, kayak Agnes Mo. Amin. Memang Ya, arahnya ke semoga sana lah ya. atau selama ini juga iseng pernah nulis lagu yang liriknya berbahasa Indonesia? Jujur kalau nulis lagu aku belum pernah yang bahasa Indonesia. Karena aku Lebih susah juga ya? nulis belum pernah kepikiran aja. Terus bentar. Aku nulis lagu itu baru pas pandemi. Oke. Jadi ya pas begitu nulis karena timnya juga kebetulan orang sana semua. Jadi yang nulisnya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau ada kesempatan aku mau nulis bahasa Indonesia gitu. Dan apa ya, menurut aku bahasa Indonesia cukup ini sih, kayak beautiful ya kalau misalnya buat lirik gitu. Kan beda dengan bahasa sehari-hari. Nah kalau bahasa Inggris kan lumayan sama lah ya bahasa sehari-harinya. Terus kalau bahasa Inggris itu karena beberapa fans aku juga ada yang dari luar negeri, misalnya kayak dari Australia, terus dari US, dan kayak dari negara-negara Eropa yang apa ya, bahasanya kan beda-beda semua. Jadi kayak yang universal ya Inggris gitu. Jadi cukup bisa lebih diterima gitu. Pernah nggak ada permintaan dari pemerintah Jerman gitu, liriknya berbahasa Jerman? Enggak sih. Nggak ada ya? Enggak. Jadi bebas. Dapat biaya untuk berkarya, tolong dong bikinin dong. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi benar-benar dibebasin mau apapun gitu. Soalnya kan di Jerman juga banyak imigran gitu. Yang kayak berbahasa Turki atau berbahasa kayak Vietnam gitu-gitu, itu juga kayak bebas. Oke. Jadi sekarang lewat single ini mulai menapakkan kakinya di industri musik Indonesia. Ya. Atau Adi masih kepikiran untuk coba di Eropa gitu? Amerika, Australia? Sebenarnya aku ini sih kayak both ya. Cuma kan di Indonesia belum pernah yang beneran kayak sampai masuk banget gitu kan. Jadi ya tahun ini mungkin memulai lah ya di Indonesia istilahnya. Karena aku juga ada beberapa project bersama SRN dan projectnya bakalan di Indonesia gitu. Itu single, mini album itu kah atau nanti di album? Ada mini album, ada juga project kolaborasi bersama musisi Indonesia. Ya. Jadi udah mulai memunculkan dirinya ke permukaan. Betul. Dan kayak lagu-lagunya kan juga Indonesia kan yang sama musisi Indonesia, contoh kayak Om Baby Romeo gitu. Ya, kemarin nonton tuh di Trans TV itu ada tuh. Audit, tapi ngerasa ini nggak, misalnya yang biasa lagu-lagunya Whitney Houston, Beyonce, yang nadanya tinggi-tinggi, nanti kalau Sobat BK lihat di YouTube susah deh ini ngalahin suara dia. Kagok nggak sih kayak gitu? Misalnya biasanya liriknya berbahasa Inggris, tiba-tiba pakai bahasa Indonesia. Enggak sih. Menurut aku kayak musik itu bahasa yang universal ya. Jadi despite bahasa dari liriknya tersebut apa, yang penting kita bisa nyampein pesennya gitu. Walaupun kayak kita sebenarnya nggak ngomong bahasa itu. Kayak contohnya kayak Korea gitu kan. Semua orang dengar K-pop, tapi orang yang nyanyi K-pop aja nggak ngomong bahasa Korea gitu, tapi mereka kayak bisa menyampaikan. Jadi music is universal language sih menurut aku. Dan kayak kalau di Eropa kan juga banyak bahasa ya, kayak Itali, Spanyol, terus French gitu-gitu kan orang harus nyanyi gitu kan. Walaupun kita nggak ngomong bahasanya sebenarnya. Jadi kayak menurut aku itu challenge buat aku, dan kebetulan aku juga suka belajar bahasa, jadi nggak ngerasa kagum sih. Jadi modal sebagai juara The Voice of Germany itu jadi berharga banget ya? Iya benar-benar. Kalau Sobat BK googling nanti soal Claudia Emanuela Santoso ini, perjuangannya luar biasa ketika tampil di The Voice of Germany 2019 ya. Iya. Audi. Untuk
masuk ke industri musik Indonesia juga akhirnya mudah ya dengan label itu ya? Atau sama aja kayak ngerasa kayak penyanyi baru gitu? Enggak sih, tapi kayak menurut aku privilege dengan label juara The Voice of Germany karena people will kayak looking up to me. Tapi untuk mendapatkan label itu tersebut itu juga very long journey buat aku. Karena aku mulai nyanyi dari aku umur 4 tahun. Dan kayak orang cuman ngelihat sekarang menang gini. Tapi mereka kan nggak tahu my journey, terus kayak perjuangannya, terus my real life gitu kan mereka juga nggak tahu. So kayak the label yang aku raih sekarang itu kayak sesuatu yang aku udah tanam dari dulu dan kayak di harvest sekarang. Akhirnya usahanya muncul ya sekarang ya? Iya. Buah dari kerja kerasnya ya? Betul. Jadi meninggalkan Indonesia saat lulus SMA? Saat lulus SMA, iya. Itu udah dilepas sama orang tua? Iya, mau nggak mau. Sebelumnya kan belum pernah tinggal terpisah gitu kan biasanya? Nggak pernah. Apalagi anak perempuan itu? Iya, terus aku anak pertama. Apa yang meyakinkan orang tua sampai akhirnya melepaskan anak pertamanya untuk tinggal jauh di Jerman? Nggak tahu sih, kayak yang pasti better future ya. Better future, terusnya juga kayak biaya kuliahnya sih. Gitu kan. Kalau di Indonesia jujur lumayan berat sih. Gitu kan, apalagi dari dulu aku nggak pengen kuliah di negeri Indonesia? Karena nggak pengen kuliah di universitas negeri karena menurut aku kayak susah banget dan aku bukan orang yang sangat akademik, susah masuknya IPA ya? apa gimana gitu kan, dan kayak pelajarannya juga aku nggak tahu bisa kayak catch apa enggak, apalagi kalau di Asia itu kan lebih belajarnya lebih strict gitu kan daripada di Europe kayak lebih banyak penerapan. Artinya gitu. dari saat SMA itu sudah terpikir untuk keluar? Kalau nggak keluar aku kayak di universitas swasta. Iya. Itu kan luar negeri juga, universitas swasta. Kenapa? Ya bukan negeri kan? Oh iya, bukan negeri, luar negeri. Iya betul, terima kasih. Iya. Apa yang kemudian dilakukan saat itu? Pasti modalnya, mimpinya kan cuma kuliah kan? Iya. Nggak ada pikiran untuk nyanyi kan? Meskipun dari kecil nyanyi. Dari atau kecil memang nyanyi. udah kepikiran untuk nyanyi? Tapi kan aku kayak budak lomba gitu kan, jadi ya pengennya. Salah nggak sih? Enggak. Jadi kan kayak seneng berlomba dan punya bakat juga gitu. Jadi ya pengennya tuh ikut lomba-lomba. Kayak kalau misalnya ada festival ya maunya ikut festival gitu. Cuman ya kebetulan jalannya tuh di The Voice ya, di TV show. Jadi kayak ya sesuatu yang tidak terpikirkan. Jadi mentalnya udah teruji dong di Indonesia? Lumayan. Karena sering ikut festival, ikut lomba itu? Iya lumayan. Paling nggak kan keberaniannya muncul, rasa percaya diri. Bener. Udah naluri aja gitu ya. Udah naluri untuk mengikuti lomba. Nah, ketika kuliah di Jerman memang ada kesempatan itu? Iya. Ajang pencarian bakat itu? Sengaja atau memang biasanya kalau pada cerita penyanyi-penyanyi itu ya iseng-iseng? Aku sebenarnya nggak iseng sih. Aku cukup serius? Cukup serius, aku nggak iseng karena aku persiapin semuanya. Aku nggak kayak yang ada acara ini terus datang gitu. Enggak, aku persiapin semuanya, kayak misalnya dari penampilan juga dan dari segi lagu juga ya. Maksudnya aku audisi waktu itu nggak pakai lagu yang gampang menurut aku. Aku pakai pas audisi pertamanya tuh aku nyanyi The Power of Love Celine Dion. Dan kayak itu butuh persiapan kan pastinya. Lalu aku istilahnya udah tahu mau ngapain di dalam situ, kayak bukan yang datang terus kayak celingak-celinguk gitu, kayak ngikutin aja deh gitu. Enggak sih. Jadi lebih kayak ke udah planning tapi kebetulan waktunya tuh di situ. Itu dilakukan sendiri atau memang ada yang membantu? Aku saat itu audisi sebenarnya sendiri kan masuknya, tapi aku dianterin sama teman-teman aku waktu itu. Jadi ada supporternya tetap ada ya? Iya, mereka nunggu di luar tapi. Kalau soal lagu, memang orang tua sering memutarkan lagu-lagu itu, terutama yang diva-diva dunia. Itu di dari rumah itu saat masih kecil tuh, sampai akhirnya terinfluence.
dibilang sengaja untuk muterin tuh enggak juga. Tapi dulu aku ikut les musik kan. Jadi emang lagu-lagunya ya tingkat kesulitannya tuh tinggi karena level festival gitu. Jadi dari kisah memang udah sengaja dimasukin ke apa? Iya. Memang jangan-jangan mimpinya orang tua juga anaknya pengen jadi penyanyi nih gitu. Enggak juga sih. Pernah nanya nggak sih? Enggak. Malah kayak mereka masukin aku untuk ke sekolah musik itu gara-gara ngedenger aku tuh berbakat. Okay. Padahal kayak dari orang tua aku nggak ada yang secara langsung bisa atau mahir bernyanyi. Jadinya kayak mereka cukup shock juga sih pas ngedengerin kayak, lah ini anak kecil kok bisa gitu loh. Kayak ngikutin lagu-lagu yang dulu kan Rio Kwek gitu kan. Terus Joshua yang diobok-obok gitu kan. Terus kayak, lah kok bisa ngikutin gitu. Dan aku cukup cepet ya untuk baca tulis dan berbicara waktu kecil itu. Jadi kayak ya udahlah nyanyi aja lah daripada kayak ngomong gitu-gitu kan, mendingan nyanyi gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk lebih suka lagu-lagu yang bernada tinggi itu waktunya kapan tuh? Momennya kapan tuh? Sebenarnya kayak menurut atau aku ya jalan aja semua lagu dinyanyikan gitu. Menurut aku basically semua lesan vokal ya, apalagi di Indonesia. Seperti itu. Lebih menekankan kepada nada-nada yang tinggi gitu. Jadi dari dulu dikasihnya, Audi kamu cobain ini lagu yang ini gitu kan. Kayak waktu dulu tuh Reflection, Christina Aguilera gitu kan. Kamu cobain lagu yang ini. Ya aku bisa gitu. Kayak guru-gurunya, ya udah berarti gue harus ngasih lagu yang lebih susah daripada ini gitu loh. Jadi kayak bertahap sih sebenarnya. Karena mereka ngeliat aku bisa dan aku juga enjoy ngelakuinnya dan aku nggak pernah protes gitu kayak aku nggak mau nyanyiin lagu-lagu yang tinggi. Aku nggak pernah kayak gitu. Ya udah mereka langsung kayak lanjut lagi sampai kayak ya Beyonce dan segala macem kan gitu. Jadi ya aku gede dengan lagu-lagu itu sih sebenarnya. Tiba-tiba muncul aja suara itu ya, lagu itu terus kemudian tapi luar biasa. Saya dengerin aja suaranya Audi ini susah diikutin. Aduh, makasih. Saat audisi kemudian sampai akhirnya masuk ke blind audition ya. Sempat membuat jurinya tuh tercengang ketika menyanyikan lagu Never Enough itu. Wah, mesti dengerin sendiri lah pokoknya Sobat WK kalau mau dengar suaranya. Audi saat membuat tercengang juri, Audi ngerasa biasa gue udah sering menang barangkali atau justru kaget? Kaget. Kayak aku mikirnya apa ya? Aku not there to impress juri kan. Tapi mau melakukan yang terbaik aja. Apalagi orang-orang di sana kan aku nggak kenal sama sekali kan. Kayak aku baru pindah ke Jerman dan aku cuma pengen ngasih tunjuk yang terbaik. Aku nggak berusaha untuk kayak lo harus ngeliat gue gitu. Tapi kayak jujur aku udah menyangka kalau pasti akan ada juri yang muter. Tapi aku nggak nyangka kayak sampai empat-empatnya terus kayak berdiri semua gitu loh. Dan itu menurut aku apresiasi banget ya buat diriku yang bukan orang Eropa. Tapi kesannya lancar ya perjuanganmu di situ kayak ya, memang udah garisnya sudah Tuhan itu waktunya, timingnya. Puji Tuhan. Setelah juara ngerasa istimewa kah selama di sana? Ngerasa istimewa. Artinya jadi orang yang dikenal meskipun kalau ajang pencarian bakat itu kan dikenalnya hanya saat tayang di TV kan. Setelah itu Audi ya memang harus mulai dari nol beneran. Iya, betul. Karena kemudian orang tidak akan mengenal kita. Iya. Titik awalnya justru di situ setelah setelah ajang itu selesai. Saat itu merasa menjadi orang istimewa kah? Sebenarnya nggak merasa kayak akhirnya dikenal kanan kiri gitu. Iya, gue famous atau apa gitu, enggak. Gue juara loh. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Kayak lebih flattered aja karena industri musik di Jerman kan tertutup banget ya. Mereka kayak segmented banget. Dan musik-musik di Jerman tuh banyaknya bahasa Jerman loh. Mereka jarang yang kayak bahasa Inggrisnya gitu. Dan buat mereka untuk menerima aku yang seorang Asia, karena aku juga orang Asia yang pertama menang di situ kan, di The Voice Eropa lah istilahnya ya. Kayak aku merasa flattered, ternyata orang-orang
mau ngelihat aku bukan sebagai aku orang apa gitu, tapi karena my talent and mereka apresiasi itu, jadi aku apresiasi mereka balik gitu. Kalau keluar rumah itu ada yang foto bareng, foto? Iya banyak sih. Ada, udah sampai selevel itu ya? Iya. Oke. Kayak lucu banget lah pokoknya orang-orang situ kan. Tapi dilayani lah ya. Tanda tangan. Iya, tanda gitu tangan, kan. betul. Setelah itu Audi ngerasa apa ya? Sempat nggak merasa kayak ada di persimpangan, tetap di Eropa, tetap di Jerman, atau pulang lagi ke Indonesia? Sebenarnya aku tuh pengennya bolak-balik gitu kan, kayak Tante Anggun gitu, dia kan bolak-balik gitu. Tapi waktu itu corona, jadi ya susah lah buat balik ke Indonesia, dan aku pikir kayak maksimalin aja dulu. Selama 2 tahun? Iya, selama 2 tahun. Baru bisa balik tahun kemarin. Jadi saat itu mulai berkarya, nulis lagu. Iya. Tapi secara apa ya, misalnya manggung juga nggak bisa ya, nyanyi gitu nggak bisa ya? Waktu tahun 2020 itu lockdown total. Setelah keluar dari ajang itu, bener-bener malah lockdown total. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Iya, terus kayak ya sempat breakdown juga sih, karena kayak ngerasanya apa ya? Kenapa my moment cepet banget berlalu? Kenapa kayak orang-orang yang lain punya kesempatan untuk have a good career, terus kayak bisa tampil tiap hari, sedangkan gue di rumah. Sempet kayak gitu juga, sempet breakdown, tapi kayak berpikir apa ya, itu prosesnya juga nggak sebentar sih. Dari euforia banget, terus jadi down, terus jadi kayak mulai bangkit lagi dikit-dikit, itu nggak sebentar ya. Kayak setiap hari nangis gitu-gitu, terus kayak ya kenapa gini, terus kayak sempet down juga, ngeliat sampai setiap hari tuh ngeliatin social media, YouTube apa segala macam, ngeliatin komen-komen gitu-gitu, kayak down banget. Apa gua sebenarnya nggak sebagus itu kah atau apa gitu? Cuman kayak aku reminded lagi tujuan aku bermusik, bernyanyi apa, kayak bukan buat cari pujian atau cari apa ya, kayak cari pokoknya kayak sanjungan orang-orang lah, tapi karena emang aku suka, nyanyi, aku pengen suaraku didengar sama orang lain, dan semua orang pasti kayak nggak ada yang sempurna, dan sebaik apapun kita lakuin sesuatu pasti ada yang nggak suka sama kita. So kayak itu I'm reminded of that, jadi kayak keep going, dan puji Tuhan tahun 2021, 2022 itu mulai meningkat lagi. Ya. Tapi memang bener ya, begitu keluar dari TV udah memang kita harus berjuang sendiri ya, kita harus mandiri itu udah. Karena TV tuh apa ya, perlombaan itu kesannya kayak kamu disekolahin, and then you graduated from the school, terus ya udah nggak ada lagi orang yang bakal nuntun gitu loh, jadi kayak aktif sendiri aja. Ngerasa apalagi kena pandemi ya, tapi nggak pernah berpikir nggak sampai putus asa, depresi itu nggak sampai situ kan? Iya, putus asa sempet sih, kayak nggak mau bermusik lagi gitu-gitu kan. Tapi aku kan juga mulai di tahun 2020 tengah-tengah pandemi itu aku mulai kuliah kan, mulai kuliah musik, dan aku jadi kayak kenalan sama orang-orang yang passionate offline apa online banget. Itu kuliahnya? Waktu itu offline. Tapi pas Desember, pas lagi malah parah-parahnya itu, aku ada kelas yang harus masuk karena kayak audio teknik gitu kan, di studio di sekolah. Jadi kayak harus masuk, dan bener-bener ketat banget lah, setiap hari tes segala macem, lagi winter lagi, kayak gitu-gitu. Dan ya itu sih, mulai pas kuliah itu aku jadi kayak, ya ampun, mereka aja teman-teman gue belum memulai istilahnya belum ada title kayak aku. Lalu kayak belum dikenal juga sama orang, tapi mereka punya passion yang gede banget di musik, karena mereka yakin mereka suatu saat mampu gitu. Jadi kayak itu yang ngebangkitin semangat aku juga, dan profesor-profesor di sekolah aku tuh bener-bener yang encourage aku banget, dan mereka ngingetin lagi seberapa menurut mereka aku tuh keren gitu loh. Jadi aku sebagai yang istilahnya kayak orangnya juga harus menghargai diriku lebih lagi sih. Ya memang keren, memang hebat. Makasih. Ya nyatanya gelar itu bukan buahnya emang kelihatan
kalau orang Jawa bilang tuh nggak jadi. Nah, kemudian setelah pulang ke Indonesia, berarti kuliahnya udah selesai ya? Enggak, ini belum selesai. Belum selesai nih? Tapi aku tinggal 2 semester lagi. Okay. Jadi kayak 1 semester pelajaran, 1 semester lagi bikin skripsi. Harus pulang lagi ke Jerman? Iya. Berlin ya? Berlin. Oke, harus kembali lagi ke sana? Ditinggalin dulu nih, kira-kira nih, karirmu di Indonesia? Jadi kayak, I will be here kalau diperlukan sih. Oh. Yeah. Tapi yang paling nggak singlenya udah rilis dulu ya? Iya, untungnya singlenya udah rilis. Lalu kayak kolaborasi juga akan berjalan kan tahun ini gitu. Jadi, kalau boleh tahu sama siapa? Salah satunya? Sama Baby Romeo. Baby Romeo. Iya, sama Baby Romeo. Ada lagi barangkali? Iya, Sandy Sandoro. Oke, sama-sama ini ya. Sama-sama. Pernah di Jerman ya? Pernah di Jerman. Oke. Bestie. Bestie. Jadi rencana kapan menyelesaikan kuliah? Yap. Tahun ini? Mudah-mudahan Maret tahun depan. Tapi nggak mengganggu karir kan sebenarnya? Nggak. Karena di kuliahan aku juga kita musisi semua, jadi ya kita sangat mendukung satu sama lain dan kayak dosen-dosen aku juga benar-benar mendukung banget murid-muridnya untuk berkarya untuk kayak being professional, karena goal dari sekolah musik yang sekarang itu ya emang itu kan. Jadi kayak why not terjun di bidangnya sebelum lulus gitu, karena itu bener-bener apa ya yang diharapkan sih sebenarnya gitu. Dan untungnya memang relate dengan karya maksudnya dengan duniamu sekarang ya. Iya. Kuliahnya ya. Jadi dapat banyak ilmu, diterapkannya kayaknya gampang kalau ilmunya udah dapat, tinggal dipraktekkan. Yes. Mudah-mudahan seluruh rencananya tercapai. Amin, thank you. Mudah-mudahan nggak cuma mini album tapi album. Amin, terima kasih. Karirnya di Indonesia mengalir deras seperti air. Amin. Nggak cuma 1 single, nggak cuma 2 single. Iya, amin. Kemudian amin. mimpi-mimpinya terkabul dan jangan berhenti hanya di satu karya. Iya, amin. Terima kasih. Audi harus muncul nih ke permukaan nih di industri musik Indonesia. Ini tugasnya SRN, malah kuliah. Tugasnya SRN nih, Mbak Kisya nih untuk memunculkan Audi. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada penggemar, kepada penonton, ke Sobat WK, kepada pecinta musik Indonesia, Audi? Yang ingin disampaikan, terima kasih udah mendukung aku ya, pokoknya kayak dari The Voice sampai sekarang. Untuk yang belum tahu aku bisa follow my social media, ada di Instagram @audi_Emanuela, ada di sini. Terus aku juga ada di YouTube by the way, Claudia Santoso. Itu aku sering cover lagu in my spare time gitu. Masih ya melakukan itu ya? Masih sampai sekarang. Terus apalagi ya? Pokoknya buat kalian yang suka musik dan punya impian yang tinggi lah ya, pasti kan semua yang suka musik punya goal yang benar-benar tinggi gitu. Jangan ragu untuk melakukan dan mencoba, dan jangan berhenti. Kalau udah punya label The Voice of Germany, ikut-ikutan lagi ajang yang sama di Indonesia udah enggak ya? Enggak, kan kesannya kayak udah ya cukup, sekolah kan? Cukup zaman waktu masih kecil aja ya? Iya. Sekarang lebih kayak ke entertain ya. Betul. Jadi Audi ini sebelum terbang ke Jerman sempat ikut ajang pencarian bakat apa aja, Audi? Waktu itu Avi Junior aku pernah. Idola Cilik juga pernah. Terus Mamma Mia yang terakhir. 2014 Mamma Mia ya. Oke, baru kemudian terbang ke Jerman ya. Udah cukup lah itu ajang pencarian bakat di Indonesia. Membuktikannya di Jerman. Nah, sekarang pulang lagi ke negeri sendiri. Mudah-mudahan sukses, Audi. Amin. Boleh nyanyi nggak itu? Sepenggal aja tuh refrennya. Biar Mas Bayu dengar suaranya itu. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, will never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will
never be enough, will never be enough for me. Terima kasih Sobat Rekan sudah Terima nonton kasih. tayangan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Kita doakan suaranya Audi akan tetap menggelegar. Amin. Tinggi. Terima kasih ya. Thank Audi you, terima Mas. kasih. Thank Bye-bye. you. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.